warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hijau, salam sehat selalu. Saya sedang bersama Ibu Emma, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim. Dan beliau juga pada struktur organisasi Polonetsing 2030 menjadi Ketua Bidang Instrumen dan Informasi. Nah, kita akan berbincang mengenai bidang 5 ini, Bu Emma, terkait dengan Polonetsing 2030. Ketua bidang yang lain sudah juga menyampaikan berbagai progres ya terhadap Sobat Hijau. Nah, Ibu Emma bisa dijelaskan kelembagaan bidang instrumen dan informasi seperti apa? Ada berapa pokja misalnya gitu. Kemudian tugas fungsinya mengawal bidang lain seperti apa kira-kira? Selamat pagi Sobat Hijau. Terima kasih Pak Nunu tadi atas pertanyaannya. Saya sebagai Ketua Bidang 5 di Polonetsing, Indonesia Polonetsing 2030. Jadi bidang 5 itu merupakan bidang pendukung terhadap 4 bidang lain. Jadi ada, sebagaimana kita ketahui semuanya ada 5 bidang. Bidang 1 sampai 4 sebetulnya itu adalah inti kegiatan dari Polonetsing. Sangat teknis. Teknis ya. Sangat kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat cabang. Ya. Bidang 5 itu sifatnya lintas, mendukung bidang 1 sampai dengan bidang 4. Terdiri dari 3 pokja. Jadi pokja pertama adalah mengenai pokja informasi. Pak Nunu sebetulnya ketua pokjanya. Kemudian yang kedua adalah penegakan hukum, dan yang ketiga standarisasi. Kemudian dari 3 pokja tersebut kita sudah melakukan beberapa kegiatan baik di internal bidang 5 maupun secara nasional, yaitu bagaimana dikaitkan dengan bidang 1 dan 4. Nah, Pak Nunu, di bidang 5 ini, kalau yang fungsinya secara langsung itu lintas, itu sudah tergambarkan dari Pokja 1 untuk informasi, seperti menyangkut sosialisasi. Sudah banyak sekali sosialisasi dilakukan di tingkat nasional, di tingkat provinsi, kemudian dengan sosialisasi secara khusus ya, untuk kalangan tertentu, seperti tentunya hari ini juga apa yang dilakukan melalui podcast ini sebetulnya salah satu bentuk sosialisasi di bawah bidang 5. Kemudian juga pada saat kita melakukan sosialisasi ke provinsi, itu juga ada fungsi-fungsi dari Pokja 1, yaitu mensosialisasikan secara lebih rinci lagi mengenai apa yang dilakukan di Polonetsing 2030. Kemudian untuk Pokja 2 untuk penegakan hukum, sebetulnya kalau kita inginkan kan tidak ada kasus mengenai penegakan hukum. Semua kegiatan yang ada di Polonetsing itu berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, kemudian Pokja penegakan hukum itu tentu akan bergerak pada saat ada terjadi hal-hal yang tentunya di luar ketentuan yang ditetapkan secara peraturan perundang-undangan. Nah, untuk Pokja 2 ini kegiatannya menyangkut penyusunan manual penegakan hukum, kemudian juga pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi ataupun di tingkat yang lebih rendah lagi, di tingkat apa. Kemudian yang penting lagi juga bagaimana melibatkan para legal. Nah, kemudian untuk yang Pokja 3 ini menyangkut bagaimana Pokja 3 ini melihat kondisi saat ini untuk kegiatan-kegiatan di bidang 1 sampai 4 dari sisi ketersediaan peraturan, standar, pedoman, kemudian dilihat kira-kira ada kesenjangan atau tidak untuk menuju ke Polonetsing, karena bisa saja pedoman ataupun kebijakan yang ada ini basisnya adalah kondisi saat ini. Jadi pada saat akan ditingkatkan menjadi Polonetsing, itu kemungkinan ada kesenjangan. Nah, kesenjangannya itu di mana? Nah, ini sudah dilakukan Pak Nunu analisisnya. Jadi semua kegiatan di bidang 1
bidang 2, bidang 3, bidang 4, kemudian kita lihat dengan peraturan yang ada, pedoman yang ada, nah itu sudah terpetakan. Kira-kira ada kebutuhan untuk mengupdate peraturan ataupun menyusun peraturan baru yang saat ini tidak ada tetapi itu sangat diperlukan, itu menyusun peraturan baru ataupun menyusun pedoman ataupun hal-hal teknis yang diperlukan sehingga kegiatan volunteering yang ada di bidang 1 sampai bidang 4 itu dapat dilaksanakan dengan sesuai dengan rencana. Nah, yang masih dalam proses Pak Nunu itu memetakan kesenjangan yang ada di provinsi. Karena seluruh 12 provinsi tahun 2022 ini menyusun rencana kerja provinsi. Nah, itu juga dengan pendekatan yang sama seperti di nasional sedang dilakukan analisisnya. Kebijakan misalkan di suatu provinsi yang saat ini ada seperti apa dan kalau akan menuju volunteering kekurangannya ada di mana. Itu sebetulnya Pak Nunu inti kegiatan dari bidang 5 melalui 3 Pokja. Dari berbagai pertemuan perencanaan sosialisasi di level nasional maupun di subnasional atau provinsi gitu ya, Bu Direktur, kan kita melibatkan berbagai kelompok sasaran gitu ya, universitas dan pemerintah daerah, NGO dan lain-lain. Kira-kira respon stakeholders itu terhadap volunteering karena itu yang berkaitan dengan bidang kita ya, informasi betul. Dan instrumen. Kira-kira responnya seperti apa? Untuk sosialisasi di 12 provinsi sudah selesai dan saya sempat mengikuti 4 provinsi. Kalau yang saya lihat situasinya yang hadir di situ itu sangat merespon mengenai volunteering ini, bahkan ingin terlibat secara lebih jauh lagi. Dan targetnya kan dalam bentuk tutupan lahannya. Jadi bagaimana target yang ada di nasional, baik di Renkops maupun secara rinci ada di dalam Renja di nasional itu dapat turun ke subnasional, tadi ke provinsi, kemudian disitulah nanti stakeholders itu akan terlibat. Ini di tingkat kebijakan di provinsi, kemudian nanti turun lagi ke tingkat tapak. Nah, Pak Nunu mungkin yang kita belum garap itu yang di tingkat apa untuk sosialisasi itu seperti apa, karena nanti ini akan sejalan sebetulnya dengan program-program yang ada di KLHK yang saat ini ada ya. Kemudian juga kita tahu ada program Red Plus juga kita sudah mengembangkan baik secara nasional maupun di provinsi tertentu. Nah, ini juga melibatkan masyarakat di tingkat apa, kemudian juga melibatkan perguruan tinggi yang ada di masing-masing wilayah. Jadi proses untuk pelibatannya sebetulnya sudah berjalan kalau dari sisi kegiatan, tapi bagaimana itu semuanya ada keterkaitan dengan volunteeringnya itu Pak Nunu yang sebetulnya perlu kita jahit gitu ya? Jahit, betul. Jadi sebetulnya sudah ada, tapi belum nyambung gitu Pak Nunu, belum nyambung dalam artian menjadi suatu gambar besar yang utuh gitu. Iya. Begitu Pak Nanda. Iya. Baik, dan di bidang atau di Pokja evaluasi kebijakan RRE dan standarisasi itu kan menjadi poin penting ya. Bagaimana kita bisa mengevaluasi, membuat kerangka guidelines misalnya dan lainnya gitu. Kira-kira ada yang tengah dikerjakan nggak? Atau ada aspek yang ini penting sehingga kegiatannya leading gitu kan? Iya, jadi sudah ada pemetaannya. Sudah ada ya. Kebijakan apa yang harus disusun baru? Baik. Kebijakan apa juga yang harus dilengkapi, disempurnakan? Kemudian pedoman, kemudian juga petunjuk teknis itu sudah teridentifikasi Pak Nunu, tapi baru di tingkat nasional untuk bidang 1 sampai bidang 4. Nah, untuk di provinsinya masih baru dikerjakan. Nah, satu hal lagi yang penting di Pokja 3 itu menyangkut tadi terkait sebetulnya dengan MRV dan bagaimana itu dapat masuk ke dalam SRN. Karena SRN itu di KLHK memang akan meminta yang melakukan kegiatan yang melaporkan, mendaftarkan, meregistri ke dalam SRN, kemudian nanti proses verifikasi. Nah, volunteering ini kan kegiatannya sangat besar, melibatkan berbagai kegiatan di bidang 1 sampai 4,
kemudian juga melibatkan banyak sekali OPD di provinsi, kemudian masyarakat, kemudian perguruan tinggi. Nah, siapa yang akan melakukan registri ke SMN? Nah, ini yang sedang dibangun juga oleh Pokja 3 bersama-sama dengan sekretariat tentunya dan Direktorat IPSDH mengenai nanti untuk verifikasi data tutupan lahannya, kemudian juga dengan Direktorat IGRK karena sistem registri nasional dan verifikasi itu ada di Direktorat IGRK. Jadi pada saat data tutupan lahan itu ada, tentu kita harus menerjemahkan ke dalam term CUB ekivalen. Nah, ini proses yang nanti harus dikerjakan di bidang 5, memfasilitasi ya, karena sebetulnya dari sisi substansinya ada di Direktorat IGRK. Nah, bagaimana bidang 5 ini dapat memfasilitasi, karena mungkin akan sulit bagi masyarakat satu persatu meregistri ke dalam sistem gitu kan. Jadi seperti yang sedang berjalan saat ini, biasanya seperti Proklim itu nanti ada yang membantu, apakah itu dari UPT ataupun ada dari kelompok masyarakat sendiri. Nah, itu yang nanti bidang 5 harus mengidentifikasi di masing-masing provinsi seperti apa situasinya, dan kalau perlu ada peningkatan kapasitas, maka nanti bidang 5 ini akan memfasilitasi agar nanti mereka yang akan melakukan registri ke SMN itu mempunyai kapasitas. Kemudian terkait juga dengan nanti bagaimana verifikasinya. Jadi kalau di nasional verifikasinya itu sebagaimana yang kita lakukan setiap tahun Pak Nunu secara rutin untuk pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca nasional. Kalau secara nasional Polonetsing itu akan terbaca tentunya melalui data di Direktorat IPSDH. Jadi nanti membandingkan antara baseline dengan data yang tutupan lahan yang ada di Direktorat IGRK, perbedaannya itulah sebetulnya yang bisa kita klaim sebagai penurunan emisi gas rumah kacanya. Nah, tetapi Direktorat IGRK dan Direktorat IPSDH itu tidak akan langsung terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca di tingkat kegiatan. Jadi misalkan ada penanaman di mana, kemudian juga misalkan terkait dengan penurunan dengan tata air gambut. Nah, itu harus ada yang melakukan, karena Direktorat IGRK itu fungsinya dia akan menerima. Di registri itu akan menerima, dia akan memverifikasi. Jadi harus ada pihak yang melakukan registrinya itu, Pak Nunu. Bagaimana perhitungan itu dilakukan, metodologinya betul-betul tepat. Nah, ini difasilitasi oleh bidang 5 juga. Nanti bidang 5 akan bekerjasama dengan provinsi, kira-kira siapa di lokasi tersebut yang akan menjadi penanggung jawab untuk registri ke nasional. Dan yang penting lagi itu pendataannya, Pak Nunu. Jadi semua aksi itu harus terdata. Nah, ini kan sesuatu yang mungkin kalau di tingkat masyarakat, iya betul, seperti Proklim juga kita mempunyai tantangan pada saat di tingkat tapak bagaimana semua itu terdata, karena pada saat diverifikasi ya datanya harus ada, dan datanya itu kan bukan hanya satu kali data ya, tapi ada beberapa data. Sampai ke sana Pak Nunu. Termasuk guidelines-nya itu kan harus disiapkan. Iya, jadi guidelines secara nasionalnya itu ada di IGRK dan sektor kehutanan juga ada di IGRK. Tapi nanti bagaimana terkaitkan dengan Polonetsingnya itu yang memang nanti di Pokja 3 itu perlu yang harus menyiapkan dan memfasilitasi itu untuk disosialisasi. Penyiapan yang penting memang di tingkat tapaknya, karena eksekusinya kan di tingkat tapak kalau sektor kehutanan. Nah, Bu Direktur, kan di konteks implementasi Polonetsing ini kan membutuhkan dukungan kelembagaan atau institusi lain, khususnya di bidang 5 begitu ya. Kalau bicara konteks di subnasional misalnya, kan tidak hanya dinas lingkungan hidup misalnya, dinas kehutanan, kita membutuhkan dinas-dinas lain. Misalnya dinas Kominfo begitu ya. Ada anjuran terkait hal itu, Ibu bagaimana mendukung menguatkan komunikasi publik, sosialisasi pada level subnasional? Ya, jadi untuk kegiatan Polonetsing tahun 2022 kita banyak sekali melibatkan pihak perguruan tinggi. Kembali lagi mereka adalah basis sains kita yang akan bersama-sama tentunya dengan kita dan dengan pemerintah daerah mendukung
pelaksanaan pollination. Nah kemudian di tahun depan ini sebetulnya nanti akan ada kick off-nya untuk tahun depan, itu akan lebih memperkuat lagi peranan provinsi. Nah provinsinya tentu kalau selama tahun 2022 lebih banyak melibatkan dinas kehutanan, dinas lingkungan hidup. Nah kemudian tahun depan itu kita akan melakukan seluruh OPD yang terlibat Pak Gubernur, termasuk Diskominfo, karena kemarin kita lihat salah satu yang masih kurang di dalam Pemda di provinsi itu adalah aspek publikasi informasi itu, komunikasi publik itu masih kurang. Nah ini yang nanti akan untuk yang 12 provinsi tahun ini itu akan diisi kekurangannya. Kemudian untuk tahun 2023 untuk 22 provinsi yang lainnya kita sudah menyiapkan dari awal Pak Gubernur bagaimana nanti peran dari pihak-pihak lain, OPD lain selain Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup, juga termasuk nanti untuk penegakan hukum, karena sebetulnya itu sudah jalan dengan mekanisme yang ada, tetapi pada saat itu dikaitkan dengan pollination, tetap saja itu harus ada pedomannya. Kemudian bagaimana nanti penegakan hukumnya akan dilakukan. Kemudian juga untuk review, renew, dan establish untuk dari sisi kebijakan di daerah, kemudian juga standar. Karena ini menyangkut juga mungkin NSPK nanti yang ada di daerah, tentunya nanti kita juga perlu bicara dengan OPD terkait di daerah. Jadi untuk bidang 5 ini menjadi agak luas ininya lingkup pihak-pihak terkaitnya. Kalau 1 sampai 4 itu akan fokus dengan substansi, jadi OPD-nya terkait dengan lingkungan hidup, dengan kehutanan, tetapi kalau untuk bidang 5 bisa sangat luas sekali. Baik, Sobat Hijau, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Emma, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, sekaligus beliau juga Ketua Bidang Instrumen dan Informasi. Bagaimana bidang instrumen dan informasi melakukan dukungan terhadap berbagai bidang lain, termasuk ruang lingkup yang menjadi concern di dokumen rencana Indonesia's Pollination 2030. Sobat Hijau, saya kira kita sudah dicerahkan semua oleh Ibu Emma, dan saya mengucapkan terima kasih Ibu Emma sudah hadir dan mencerahkan Sobat Hijau kita semua di aspek instrumen dan informasi pollination 2030. Sobat Hijau, sampai ketemu pada podcast yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi wabarakatuh. jumpa. Sampai jumpa.